panda. I got broads in Atlanta, stick to me in the family. Credit cards and scams, ain't no less in the band. Legacy. Empat para CP0 berkumpul untuk mengamati perang Wano. Wanita topeng mata berkata, "Ini aneh. Apa sebenarnya yang sedang terjadi?" Para gifter juga menerobos sampai lantai 3. Ini adalah lantai pertunjukan. Mereka semua menggila, lantai dasar juga terancam. Apa yang sebenarnya terjadi? Onigashima telah jatuh dalam kekacauan. Di sisi lain kita melihat Usopp, Nami dan Otama yang sedang senang karena berhasil membuat para gifter berpihak padanya. Usopp berkata dengan gembira, "Kerja bagus Otama. Rencananya berhasil." Di sana juga kita melihat Queen yang mulai menyadarinya lalu berkata, "Jangan bilang ini semua karena bocah itu." Queen pun bersiap melancarkan serangan kepada Usopp, Nami, dan Otama. Tiba-tiba Sanji langsung menyerang Queen dengan teknik yang bernama Collier Strike. Serangan Sanji pun mengenai Queen. Akan tetapi serangan itu tidak terlalu berefek kepada Queen. Lalu Queen berkata dengan nada kesal, "Kampret kau anak Jutge." Sanji menjawab, "Jangan sebut nama itu. Sepertinya kau juga bagian dari tim penelitian gila itu ya." Queen berkata, "Maksudmu Mets, itu sudah dulu sekali. Sekarang lihatlah aku adalah cyborg, jadi aku punya banyak trik lain." Di sana kita melihat Queen yang berubah wujud hybridnya. Para keroco yang melihat ketakutan berkata, "Ini gawat. Itu wujud hybrid Queen, lari." Queen berkata kepada Sanji, "Pengetahuan itu tidak akan menyelamatkanmu." Akan tetapi Sanji mengabaikan perkataan Queen dan malah berbicara kepada Chopper. Sanji berkata, "Chopper, apa kau baik-baik saja di sana?" Chopper menjawab, "Tentu saja aku baik-baik saja. Kau fokus saja dengan pertarunganmu." Sanji berkata, "Aku khawatir lihat wujudmu seperti itu." Chopper dan dokter lain pun mulai mengobati Zoro. Scene berganti ke lantai 4. Di sana kita melihat Jinbe dan Woshu masih bertarung. Woshu berkata, "Aku tak tahu apa yang terjadi, tapi sepertinya aku tak bisa main-main lagi denganmu sekarang." Woshu pun melancarkan serangannya kepada Jinbe yang bernama Blade Pistol. Jinbe pun menahan serangan Woshu dengan Fishman Karate. Tidak berhenti di situ, Jinbe melancarkan serangannya lagi yang bernama Arabesque Breakfast. Lalu Woshu melancarkan tendangannya yang bernama Tempest Kick. Jinbe pun menahan serangan itu dengan tangannya yang sudah diselimuti oleh haki. Lalu Jinbe berkata kepada Woshu, "Itu Iron Body bukan? Itu adalah 6 kekuatan yang dipakai oleh petinggi pemerintah. Aku dulu ingat soal anggota pembelot CP9. Agensi mata-mata rahasia itu kabur dari penjara. Ide seorang petinggi yang ditangkap memang terasa aneh bagiku." Woshu menjawab sambil tertawa, "Aku tak percaya kalau kau tahu semua cerita itu." "Yah, itu memang benar. Dulu kita tak pernah bertemu langsung. Tapi aku senang dengan situasinya sekarang. Dulu aku menderita karena kesalahan yang kulakukan 12 tahun yang lalu." Jinbe berkata, "Aku dulu dianggap sebagai potensi yang besar. Seorang rival, seorang jenius, Rock Lucci." Mereka berdua pun selesai dengan ngerumpinya dan mulai bertarung lagi. Lalu Woshu melancarkan serangannya yang bernama Fang Pistol. Jinbe pun menghindari serangan itu lalu berkata, "Aku bisa melihat bakatmu. Kau memakai variasi dari 6 kekuatan yang belum pernah kulihat. Situasimu kedengarannya memang sangat disayangkan, tapi itu sepertinya tak ada hubungannya denganku." Woshu lalu menjawab, "Justru sebaliknya, kau baru saja bilang kalau kau anggota bajak laut kru Mugiwara. Nama itu selalu mengingatkanku pada masa laluku yang pahit 12 tahun yang lalu. Aku gagal menjaga buah iblis yang sedang dipindahkan di kapal pemerintah. Aku terkejut saat Luffy si Mugiwara muncul terkenal 2 tahun yang lalu. Saat itulah aku tahu buah gomu-gomu yang dicuri telah dimakan olehnya." Scene berpindah ke dalam kastil. Di sini kita melihat 300 gifter masih mengamuk menghajar para keroco Kaido. Kekacauan pun masih berlanjut. Di sana para keroco Kaido yang melihat Usopp, Nami, dan Otama melarikan diri berkata, "Bocah itu penyebabnya. Dia pasti punya kekuatan aneh. Menurutmu apakah kita bisa menghentikannya dengan membunuhnya?" Lalu Usopp berkata sambil berlari, "Ini gawat. Mereka mengincar Otama." Tiba-tiba Daifugo datang untuk menghentikan para keroco itu dan menghajarnya. Di sana juga kita melihat Horsella yang datang membantu Usopp, Nami, dan Otama. Horsella berkata, "Tuanku, naiklah." Lalu Nami dan Otama pun menunggangi Horsella.
Horsela berkata, semua berjalan sesuai rencanakan tuanku. Gifter pelari juga berkata, aku juga menemukan Komachio pingsan di belakang. Tapi kau tak perlu khawatir, serahkan saja pada kami, Master. Otama pun merasa senang Komachio masih hidup. Akan tetapi di sana ada yang terabaikan, yaitu Usopp. Usopp berlari sambil menangis dan berkata, jangan tinggalkan aku. Biarkan aku naik juga. Lalu Usopp pun sudah menunggangi Horsela. Nami berkata, kemampuan Otama benar-benar menakjubkan. Usopp menjawab sambil ngos-ngosan, betul, yang awalnya musuh sekarang jadi sekutu. Tiba-tiba Zeus berkata, jadi bagaimana Nami? Bolehkah aku jadi pelayanmu lagi? Nami menjawab, yang benar saja. Tidak. Lalu Nami berkata lagi, kita malah bisa jadi partner, bagaimana menurutmu? Zeus pun langsung bahagia dengan mata lope-lopenya setelah mendengar perkataan Nami. Lalu Zeus menghajar para kroco yang menghadang dan berkata, minggir kalian semua, partner Nami mau lewat. Di sisi lain kita melihat para gifter yang jadi sekutu masih mengajar para kroco Kaido dan berkata, bantu para samurai mengalahkan Kaido. Para kroco berkata sambil ketakutan, mereka semua jadi gila. Shin berpindah ke tempat para Sipinol. Wanita mata berkata, amukan mereka juga memakan 2000 korban dari pihak kita. Jumlah pasukan bajak laut bis sudah turun dari 30.000 jadi 20.000. Kalau kita tambah dengan pengkhianat dan korban baru maka jumlahnya 16.000 lawan 9.000. Bantuan para gifter bisa berujung dengan kesuksesan para aliansi. Sipinol topeng berbulu berkata, siapa pemenang dari perang ini tak berdampak pada kita. Kita hanya memastikan kematiannya. Apakah kita sudah pastikan identitasnya? Walaupun itu dia, semua informasi rahasia yang dia punya harusnya juga sudah kadaluarsa. Keselamatannya tidak akan mengancam Sekai Seifu. Para Sipinol berkata, membiarkan buronan selamat bisa mendatangkan masalah baru. Tapi siapa yang bisa jamin dia akan hidup sampai besok? Yang sedang dia hadapi, Jinbe pula. Shin berpindah ke lantai 4. Di sini kita melihat Woshu yang sedang melancarkan serangan kepada Jinbe yang bernama Moon Walk. Jinbe berkata, jadi itu artinya kau menyimpan dendam kepada Luffy? Woshu menjawab, masalahku adalah dengan orang yang mencuri Gomu Gomu no Mi, yaitu Akagami no Shanks. Lalu Woshu menyerang Jinbe sambil berkata, Luffy memakai topi jerami yang sama, dan dia juga yang mendapatkan kekuatan Gomu Gomu. Jadi wajar kalau kebencianku menjalar padanya. Lalu Woshu menyerang dengan teknik yang bernama Fang Cavalry Flash. Jinbe pun menahannya dengan tangan yang sudah diselimuti haki dan mengangkatnya lalu membantingnya ke bawah dengan teknik yang bernama Fishman Jujutsu FTD Shoulder Throw. Woshu pun terhempas ke bawah. Tidak hanya di situ, Jinbe lalu menyerangnya lagi dengan peluru air secara bertubi-tubi. Akan tetapi Woshu masih bisa berdiri lagi dan berkata sambil kesakitan, sial, sakit tahu. Lalu Woshu berkata lagi, yang ingin kutanyakan padamu adalah saat di penjara dulu aku mendengar cerita. Aku diejek untuk berdoa memohon ampunan kepada seseorang. Konon para budak zaman dahulu percaya dengan legenda seorang kesatria yang akan datang menyelamatkan mereka. Mereka memanggil dia Dewa Matahari Nika. Konon dia akan mendatangkan senyuman di bibir mereka dan membebaskan mereka dari penderitaan. Tapi siapa yang tahu dia memang ada atau tidak. Lalu Woshu menyerang Jinbe lagi sambil berkata, pengadilan kejamku diundur sangat lama, jadi aku percaya pada legenda itu. Aku tak peduli dengan kebenarannya, aku cuma ingin selamat. Lalu Jinbe membalasnya dengan tinjunya dan berkata, lalu apa hubungannya denganku? Woshu menjawab sambil teriak, kau pemimpin bajak laut matahari. Ku dengar krunya terdiri dari bekas budak. Selain itu, bukankah sejarah Fishman adalah perbudakan? Lalu Woshu menyerang Jinbe dengan jari telunjuknya yang bernama Finger Pistol. Jinbe pun terkena serangannya. Tidak berhenti di situ, Woshu menyerangnya lagi secara bertubi-tubi, hingga membuat Jinbe merasa kesakitan. Woshu berkata sambil menyerang Jinbe, penjaga yang menceritakan tentang Nika padaku lenyap beberapa hari kemudian tanpa jejak. Aku tebak, mungkin cerita itu bukanlah cerita yang boleh disebarluaskan. Dan mendengarkannya juga bisa menjadi ancaman buatku. Jadi aku mempertaruhkan diri untuk kabur. Menarik bukan? Aku ingin dengar apa yang kau tahu soal itu. Lalu Jinbe menghajar balik Woshu hingga membuatnya terhempas. Jinbe pun menyerangnya lagi dengan Fishman Karate. Tidak hanya di situ, Jinbe meninjunya lagi dengan teknik Shark Grip. Lalu Jinbe berkata, tak ada yang ingin kukatakan padamu.
Rasakan ini, Jinbe pun menyerang Woshu dengan teknik terkuatnya yang bernama Gargoyle Tail Fist. Serangan Jinbe pun membuat Woshu terhempas jauh tak sadarkan diri. Lalu Jinbe berkata, jika kau ingin berkomentar sejarah seseorang sebaiknya jangan setengah-setengah. Kekacauan merasuki pasukan aliansi bajak laut dan samurai setelah Kaido mengumumkan bahwa Luffy telah kalah. Chopper yang sedang menghadapi Queen tidak sanggup menahan air matanya saat mengetahui sang kapten telah kalah. Selain itu, para samurai mulai berpikir bahwa perlawanan yang mereka lakukan telah sia-sia. Namun, saat banyak orang mulai kehilangan kepercayaan diri, Sanji muncul dengan membawa keyakinan baru. Sanji yang masih setia membawa Zoro melancarkan jurus Double Jump yang sukses membuat Queen dan Perospero tersungkur. Sanji lantas meminta Chopper untuk berhenti menangis karena semua harus tetap yakin bahwa Luffy masih hidup dan akan bangkit untuk mengalahkan Kaido. Bukankah kita sudah berkali-kali menyaksikan mukjizat? Kata Sanji kepada Chopper. Ucapan Sanji itu mengacu pada bajak laut topi jerami yang sudah sering menghadapi momen di mana mereka kewalahan dan Luffy harus tumbang di tangan musuh. Namun pada akhirnya Luffy selalu bangkit dan semangat Luffy juga membuat anak-anak buahnya bisa terus bertarung dan berakhir sebagai pemenang di setiap perperangan. Keyakinan Sanji itu sempat membuat para samurai keheranan. Kenapa Sanji masih semangat untuk bertarung padahal kaptennya baru saja dilaporkan tewas? Sanji pun tidak mempedulikan itu dan siap untuk berhadapan dengan Queen di panggung utama Onigashima. Shin pindah ke tempat persembunyian Momonosuke yang sudah hancur berantakan akibat serangan Kaido. Okiku dan Kanjuro tampak sudah tidak bergerak. Sementara Kinemon yang sudah terluka parah masih berusaha untuk menusuk Kaido menggunakan pedang yang sudah patah. Kin tampak berusaha mengulur waktu agar Momonosuke dan Shinobu bisa kabur dari kejaran Kaido. Namun usaha itu tampaknya kurang berguna lantaran kondisi Kin yang sudah bersimpah darah. Kaido pun menyebut bahwa usaha Kin tidak akan berguna karena hasil akhir akan tetap sama, yaitu Momonosuke akan mati di tangan Kaido. Kaido pun mengambil pedang milik Kin dan langsung menancapkannya ke tubuh Kin. Kin yang sudah tidak berdaya langsung terkapar di tanah dan Kaido melanjutkan perburuan terhadap Momonosuke. Di momen pelariannya, Momonosuke memegang salah satu maris dan hendak menyampaikan sebuah pengumuman pada semua orang yang ada di Onigashima. Sambil menangis, Momo mengumumkan bahwa Luffy masih hidup. Suara yang dia dengar di episode yang lalu ternyata adalah suara dari Luffy yang kini tenggelam di lautan Wano. Momo dan Luffy menggunakan kemampuan Voice of All Things untuk saling berkomunikasi dan Luffy ingin Momo menyampaikan kabar bahwa dia masih hidup. Luffy tidak mau para pejuang kemerdekaan Wano jadi patah arang dengan kabar yang disampaikan Kaido. Luffy pun meminta semua orang untuk tetap bertarung sekuat tenaga dan tetap percaya bahwa dia akan bisa mengalahkan Kaido. Ucapan Luffy yang disampaikan Momo itu langsung membakar semangat para samurai yang tadi sempat padam dan pertarungan pun kembali panas. Jelang akhir episode, Eiichiro Oda menyisipkan sedikit perkembangan dari masing-masing karakter di Onigashima. Luffy yang tubuhnya tenggelam ditemukan oleh anggota Horde Pirates yang masih berkeliaran di lautan menggunakan pelartang. Mereka tampaknya juga mendengar suara Luffy dan bergegas untuk menyelamatkan kapten bajak laut topi jerami itu. Lalu Nami, Usopp, dan Tama yang sedang melarikan diri turut bersyukur bahwa Luffy masih hidup. Namun, mereka digagetkan dengan suara misterius yang muncul dari klimatak milik Nami. Dan ternyata suara itu muncul dari Zeus yang sukses melarikan diri dari Big Mom dan bersembunyi di klimatak Nami. Lalu ada Big Mom yang sedang terlibat 1 lawan 1 dengan Eustaski. Di tengah-tengah pertarungan, Law muncul sambil mengatakan bahwa dia sudah lama mengenal Luffy. Dan itu membuat dia mempercayai kabar yang disampaikan Momo. Law pun mengajak Kid untuk bekerjasama melawan Big Mom, karena dia tidak mungkin bisa mengalahkan Big Mom sendiri. Episode pun ditutup dengan Kaido yang berhasil menemukan Momo, serta Shinobu yang membuat keduanya terpojok. Sayangnya saat Kaido hendak menghabisi Momo, Yamato muncul dan berniat untuk menghadapi sang ayah. Yamato mengatakan, selama ini dia terbelenggu rantai ayah dan anak dengan Kaido, dan pertarungan di Onigashima ini merupakan saat yang tepat untuk memutus ikatan darah tersebut. Yang menjadi fokus utama dalam episode kali ini adalah pertarungan antara Jinbe dan Wushu. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa episode terakhir pertarungan Jinbe versus Wushu diperlihatkan oleh Eiichiro Oda. Dalam pertarungan itu, Jinbe merasa kebingungan dengan sikap Wushu yang sangat membenci dirinya, padahal dia tidak pernah ada masalah pribadi dengan Wushu. Seakan ingin membuka semua rahasia yang dia pendam, Wushu mulai melancarkan serangan yang mengembalikan memori semua orang terhadap Arc Water 7 dan Arc Enies Lobby. Bagi kalian yang lupa, di Arc Water 7 dan Enies Lobby, kru bajak laut topi jerami harus berurusan dengan agen rahasia pemerintah dunia yang bernaung dalam nama CP9. Para anggota CP9 itu punya kemampuan mumpuni. Salah satunya adalah Rokushiki,
di mana mereka bisa memaksimalkan seluruh bagian tubuh mereka seperti sebuah senjata. Nah, kembali ke Jinbe versus Wusu. Salah satu anggota The Flying Six itu ternyata bisa menggunakan kemampuan Rokushiki. Mulai dari Shigan aka peluru jari yang dimodifikasi menjadi Hagan alias peluru pedang dan Gagan alias peluru taring, Rankyaku alias kaki badai dan Tekai alias tubuh baja. Keterampilan Wusu dalam menggunakan Rokushiki akhirnya mengingatkan Jinbe pada berita masa lalu di mana ada seseorang agen pemerintah dunia yang dipenjara hingga akhirnya melarikan diri. Wusu pun mengamini ucapan Jinbe itu dan mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah agen andalan pemerintah. Namun 12 tahun yang lalu, Wusu mengaku telah membuat kesalahan besar yang membuat dia akhirnya harus dipenjara dan posisinya sebagai salah satu agen terbaik pemerintah dunia disalib oleh Rob Lucci. Di momen itulah Wusu akhirnya mengatakan bahwa kesalahan yang dia lakukan di masa lalu adalah gagal mengawal buah iblis yang dibawa ke kapal pemerintah dunia. Dan buah yang gagal dilindungi itu adalah buah iblis yang dimakan belasan tahun lalu Monkey D. Luffy, Gomu Gomu no Mi. Apakah momen itu mengingatkan kalian pada sesuatu? Ya, informasi yang disampaikan Wusu itu membawa kita semua ke momen saat Luffy dimarahi Shanks lantaran memakan buah Gomu Gomu. Kalian ingat kapan momen itu terjadi? Ya, di chapter pertama dari komik One Piece. Saat itu, Shanks dan anak buahnya kaget melihat lengan Luffy yang bisa memanjang dan Luffy pun mengaku baru saja memakan buah yang rasanya sangat tidak enak. Ternyata buah yang dimakan Luffy adalah Gomu Gomu no Mi yang menurut perkataan Lakiru direbut oleh bajak laut rambut merah dari kapal musuh. Dan menyambung ucapan Wusu di episode yang lalu, kapal musuh yang saat itu diserang oleh Shanks adalah kapal pemerintah dunia yang dijaga oleh dirinya. Dan akibat kegagalannya menjaga buah itu, hingga akhirnya jatuh ke tangan Shanks, Wusu harus hidup sebagai pesakitan. Belasan tahun kemudian, tepatnya 2 tahun lalu, Wusu yang sudah kabur dari penjara melihat sosok Luffy yang saat itu menjadi salah satu bajak laut muda menjanjikan. Melihat Luffy yang memiliki kemampuan buah iblis Gomu Gomu, memori kelam Wusu muncul kembali dan akhirnya dia sangat mengunci Luffy. Itulah sebabnya dia sangat ingin menghabisi Jinbe karena Jinbe adalah bagian dari bajak laut topi jerami pimpinan Luffy. Selain kabar mengejutkan soal hubungan Luffy dengan Wusu, episode kali ini juga memperlihatkan perubahan besar-besaran di pertarungan Onigashima. Otama akhirnya sukses mengaktifkan kemampuan buah iblisnya dan membawa semua gifter yang sudah memakan Kibidango buatannya membelot dari Kaido dan kini berada di sisi aliansi bajak laut dan samurai pemberontak. Kondisi itu membuat alur pertarungan di Onigashima akan berubah total. Di sisi lain, Queen yang ternyata adalah cyborg menggunakan wujud hybridnya untuk berhadapan dengan Sanji. Di momen itu, Queen pun mengkonfirmasi bahwa dia sempat bergabung dalam sebuah penelitian bersama Mads Vinsmoke Charles, ayah dari Sanji. Entah apa yang terjadi di penelitian itu, tapi Queen jadi benci pada Judge dan kebencian itu disalurkan pada Sanji. Lalu ada Chopper yang kini bertubuh kecil tapi bersuara layaknya kakek-kakek akibat efek Rumble Ball buatan Kaisar. Chopper diberitahu oleh Miyagi, dokter dari suku Minks, bahwa mereka punya sebuah obat yang bisa membuat Zoro sembuh dalam seketika. Namun obat itu punya efek samping bahwa saat khasiat obat itu hilang, maka rasa sakit yang dirasakan peminumnya akan 2 kali lebih hebat dari sebelumnya. Zoro pun tidak peduli dengan efek samping itu dan meminta Miyagi untuk segera memberikan obat itu. Zoro mengatakan jika dia tidak bisa bertarung saat ini, maka semua perjuangannya akan sia-sia. Chopper diberitahu oleh Miyagi, dokter dari suku Minks, bahwa mereka punya sebuah obat yang bisa membuat Zoro sembuh dalam seketika. Namun obat itu punya efek samping bahwa saat khasiat obat itu hilang, maka rasa sakit yang dirasakan peminumnya akan 2 kali lebih hebat dari sebelumnya. Zoro pun tidak peduli dengan efek samping itu dan meminta Miyagi untuk segera memberikan obat itu. Zoro mengatakan jika dia tidak bisa bertarung saat ini, maka semua perjuangannya akan sia-sia. Setelah cukup lama absen dari cerita di seri manga One Piece, sosok legendaris Silver Rayleigh memberikan kejutan besar dalam chapter terbaru serinya. Kemunculan sosok Rayleigh tersebut sama sekali tidak terduga sebelumnya. Mengingat dia memutuskan untuk pensiun sebagai bajak laut, dan dia sendiri merasa bahwa tugasnya sudah selesai setelah melatih Luffy di Rusuk Kaina. Seperti yang kita ketahui, Rayleigh memutuskan untuk menjadi tukang cat kapal di Sabaody setelah pensiun dari bajak laut. Dia menjalani hidupnya dengan damai dan tenang di pulau tersebut. Sampai kemudian, dia bertemu dengan Luffy dan kru topi jerami. Dan terakhir kali Rayleigh muncul dalam cerita ketika dia berpisah dengan Luffy dan hendak melanjutkan perjalanan menuju pulau manusia ikan. Sosok Rayleigh terkenal karena kekuatannya. Bahkan, Silver Rayleigh merupakan salah satu karakter terkuat dalam cerita One Piece.
Dia diketahui memiliki kemampuan untuk bisa mengendalikan ketiga jenis haki. Dan dalam kemampuan bertarung pun, Rayleigh tidak memiliki masalah sama sekali. Bahkan, Garp sendiri mengakui butuh banyak pasukan angkatan laut untuk sekedar menangkap Rayleigh. Namun, selain dari sisi kekuatannya, ada satu hal yang menarik lainnya yang muncul dari sosok Rayleigh, yaitu julukannya sebagai Sang Raja Kegelapan. Untuk saat ini, kita masih belum mengetahui apa konteksnya Rayleigh dipanggil sebagai Raja Kegelapan, selain spekulasi bahwa Silver Rayleigh memang merupakan seorang pemimpin di sebuah wilayah, sampai kemudian dia terusir dari wilayah sendiri. Terdapat juga spekulasi menarik lainnya tentang julukan Rayleigh. Terdapat sebuah kemungkinan lainnya bahwa Rayleigh dahulu merupakan sosok raja atau pemimpin yang jahat. Saking jahatnya sosok Rayleigh, dia kemudian mendapatkan julukan Raja Kegelapan dari para penduduknya. Namun, kembali, kita masih belum tahu mengapa kemudian dia mendapatkan julukan tersebut. Setelah sekian lama diam, akhirnya Rayleigh kembali bergerak seperti yang kita lihat di chapter 1059. Dia datang ke Pulau Amazon Lily, yang mana kemunculan tersebut berhasil menyelamatkan nyawa buah Hancock serta seluruh penduduk lainnya dari tangan Blackbird. Jika saja dia tidak datang tepat waktu, nyawa Hancock mungkin sudah melayang. Kita tidak tahu apa yang terjadi, karena Oda tidak memperlihatkan momen pertempuran atau apapun di chapter tersebut. Di akhir ceritanya, kita melihat bagaimana Rayleigh dan juga Saki berada di pulau tersebut untuk melindungi mereka dari serangan lain angkatan laut, atau juga serbuan bajak laut lain seperti Blackbird. Terdapat sebuah fakta menarik yang muncul dalam chapter tersebut. Rayleigh sendiri mengakui bahwa dia tidak sanggup menghadapi sosok Blackbird saat ini yang memiliki dua kekuatan buah iblis. Hal ini karena Rayleigh merasa usianya sudah tidak lagi muda. Meskipun begitu, kemunculan kembali Rayleigh dalam cerita tentu memiliki tujuan atau maksud tertentu. Oda pastinya sudah menyiapkan rencana besar bagi Rayleigh ke depannya. Beberapa skenario yang mungkin bisa terjadi adalah bagaimana Rayleigh mungkin akan bertarung melawan Blackbird. Dalam chapter 1059, dia menyatakan bahwa mereka beruntung Blackbird pergi, karena bisa saja dia melakukan perlawanan dan Rayleigh kalah dalam pertarungan itu. Meskipun dia mengakui bahwa dia tidak sanggup menghadapi Blackbird, namun dengan sisa kekuatan yang Rayleigh miliki, Blackbird bisa saja terluka parah atau bahkan tumbang. Skenario ini mungkin mirip dengan skenario yang cukup populer di kalangan fans di mana Blackbird mungkin akan membunuh Shanks. Dan inilah yang akan memicu pertarungan antara Luffy dan Blackbird. Dan dalam skenario Rayleigh, Blackbird berhasil mengalahkan sang legenda, yang mana hal itu membuat Luffy kemudian memburu sosok Blackbird. Selain skenario di mana Rayleigh akan menghadapi Blackbird, bisa jadi juga Oda akan menghadirkan cerita sang mantan wakil kapten akan ikut terlibat dalam perang paling besar dalam sejarah One Piece di akhir serinya. Spekulasi yang banyak beredar di kalangan fans menyebutkan bahwa pemerintah dunia akan menjadi lawan terakhir yang akan Luffy hadapi. Menghadapi kekuatan yang paling besar di dunia tentunya memerlukan banyak juga kekuatan. Artinya, Luffy akan membutuhkan sebanyak mungkin bantuan dari semua orang atau pihak lain, termasuk salah satunya adalah Silver Rayleigh. Dengan kekuatan yang dia miliki, tentunya bantuan dari Rayleigh akan sangat berharga dan sangat membantu. Lagi pula, mungkin hal ini juga yang Roger inginkan dari Rayleigh. Dalam video sebelumnya, disebutkan bahwa ada sebuah spekulasi yang menyebut bahwa seluruh kru Roger memiliki misi atau tugas masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mencari sosok yang akan meneruskan tekadnya dan juga meneruskan apa yang sudah diramalkan oleh sosok Joy Boy sebelumnya. Seperti yang kita tahu, Roger gagal untuk melanjutkan janji Joy Boy karena datang terlalu cepat ke Lock Tail. Luffy sendiri adalah sosok yang selama ini mereka nantikan. Dan untuk memastikan agar Luffy bisa menjalani semua hal dengan baik, tentunya dia perlu bantuan dan bimbingan. Maka, di sanalah tugas atau misi dari Rayleigh untuk membantu Luffy sebisanya. Nah, kita nantikan saja kebangkitannya lagi dari Sang Raja Kegelapan di akhir